Ya, baik, selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian. Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas kembali tentang Nidikanda Sutta. Tadi kita sudah membahas tentang eh, semua baris. Kita akan bahas hari ini adalah baris yang ketiga. Jadi kemarin hari Kamis ya, kita sudah membahas bagaimana harta yang dikumpulkan itu akan hilang. Nah, hilangnya karena kenapa? Ya, karena harta itu kan tidak kekal ya, harta duniawi Anda tidak kekal. Nah, sekarang harta apa yang Anda bisa bawa? Ya, jadi harta yang kita bisa bawa adalah gemar berdana dan memiliki moral yang baik. Juga dapat menahan nafsu dan punya pengendalian diri. Jadi, harta yang kita bisa bawa adalah 4 ini ya. Gemar berdana, harus memiliki moralitas yang baik, sila yang baik, punya pengendalian diri dan dapat menahan nafsu. Maka ini 4 dikatakan inilah harta yang bisa kita bawa. Jadi sangat salah kalau umat Buddha selalu berpikir, oh Bante gampang, yang penting saya berdana, ya, yang penting saya berdana beres, bukan, ya, jadi bukan UUD ya, ujung-ujungnya dana, bukan, tetapi harus punya 4. Selain Anda berdana, Anda juga punya sila, menahan nafsu dan pengendalian diri, jadi punya 4. Nah, gemar berdana adalah seperti apa? Anda melakukan kebajikan-kebajikan kepada Cetya atau Sangha ya. Di wihara Cetya ini adalah tempat pemujaan. Ya, di zaman dulu tempat pemujaan ini sangat banyak ya. Nah, terus kepada orang lain atau tamu, kepada ibu dan ayah, atau kepada yang lebih tua. Nah, ini kita melayani mereka ya. Nah, ini adalah berdana. Berdana sendiri, Bante nggak mau sudah kasih tahu Anda ada tingkatannya ya. Berdana bagaimana? Berdana materi, bukan hanya uang, tetapi bisa berdana secara abaya dana. Misalnya Anda berdana donor darah. Terus juga Anda setelah Anda meninggal nanti, Anda bisa mendanakan organ-organ tubuh Anda. Itu juga berdana. Terus berdana ucapan yang baik, ya, seperti memberikan nasihat dan seterusnya. Berdana tenaga, membantu, misalnya di rumah ada kerja bakti dan seterusnya ikut membantu. Itu berdana tenaga, ya. Nah, 4 ini contoh dari berdana, ya. Berikutnya moral atau sila yang baik. Sila yang baik sebagai umat awam, Anda mempunyai 5 sila. Nah, seperti hari ini beberapa teman Anda mengambil 8 sila ya, karena hari ini adalah hari Uposatha. Ya, seterusnya dapat menahan nafsu. Nafsu di sini ya keinginan kita sendiri ya, menahan nafsu. Kemarin Bante sudah menjelaskan bagaimana cara menjaga harta. Salah satunya mengurangi pergi dengan teman-teman yang tidak baik. Mengurangi pergi dengan wanita-wanita yang tidak baik. Jadi, nafsu di situ adalah hal yang seperti ini. Mengurangi pergi-pergi ke tempat-tempat yang tidak baik, ya. Kalau Anda ke wihara terus nggak apa-apa. Tapi kalau Anda pergi-pergi ke tempat yang tidak baik, nah itu bahaya, ya. Mempunyai pengendalian diri. Bante sudah yakin Anda di sini sudah punya pengendalian diri yang baik ya. Sudah hampir meditasi 3 bulan. Masa belum baik. Nah, pengendalian diri di sini muncul karena meditasi. Ya kan? Misalnya Anda mau melakukan sesuatu, Anda sadari, ini kan nggak boleh. Nah, di situ muncul sati, kesadaran. Di situ muncul pengendalian diri. Nah, jadi 4 ini yang harus kita kerjakan setiap hari Bapak Ibu.
baru 4 ini menjadi harta. Buat siapa hartanya? Buat Anda sendiri. Buat kebahagiaan Anda sendiri. Inilah harta yang akan kita kumpulkan, ya. Nah, berbicara tentang harta, Anda mau cerita satu orang, di mana orang ini mungkin Anda sudah kenal, ya. Cerita ini dimulai dari Rajgir atau Raja Griha, di mana si Anata Pindika, ya, Anata Pindika, dia datang di Rajgir ke rumah sepupunya. Sampai di Rajgir, sepupunya lagi sibuk, lagi bersih-bersih rumah dan seterusnya. Ketika melihat saudaranya lagi bersih-bersih rumah, dia bilang, "Kamu besok ada acara apa? Emang ada kondangan?" Saudaranya bilang, "Enggak. Tetapi besok saya mau mengundang Buddha untuk makan di tempat ini, di rumah saya." Mendengar kata Buddha, Anata Pindika tiba-tiba langsung rasa bahagia. Hanya mendengar kata Buddha. Dia langsung bahagia. Dia tanya lagi, "Siapa yang kamu undang?" "Buddha." Sampai 3 kali tanya. Dalam hati Anata Pindika masih bertanya, hari gini masih ada manusia yang bisa jadi Buddha. Nah, ini adalah batin pertama kali Anata Pindika. Setelah dia tidur, malam ya, nggak bisa tidur. Dia penasaran, bagaimana sih orang yang namanya Buddha itu? Dia penasaran, dia nggak bisa tidur. Kemudian subuh-subuh dia bangun. Subuh-subuh dia bangun. Nah, setelah dia bangun, dia bilang, "Di mana sih Buddha tinggal?" Sepupunya bilang Buddha tinggal itu ada di daerah sana. Ya, akhirnya subuh-subuh dia pergi. Pergi seorang diri, nggak bawa pengawal, nggak bawa ajudan, dia pergi sendiri, subuh-subuh. Nggak ada lampu, nggak ada apa ya. Di India, zaman itu juga masih rawan ya. Dia pergi mencari Buddha di hutan. Anda bayangkan seorang kaya seperti Anata Pindika pergi seorang diri untuk mencari jawaban, untuk tahu siapa itu Buddha. Ya kan? Sedangkan Anda sekarang kalau ditanya, Anda agama apa? Malu. Anata Pindika enggak, dia maju. Nah, setelah dia maju, kemudian muncul keraguan. Karena dia pergi sendiri kan. Di tengah jalan, kemudian dia ketemu dengan yaksa. Ya, yaksa itu adalah seperti apa? Kita bilang lah yaksa itu seperti makhluk ya. Kemudian makhluk itu bilang kepada Anata Pindika, 100.000 ya, 100.000 kepemilikan kereta, 100.000 kepemilikan wanita-wanita cantik, 100.000 kepemilikan rumah, 100.000 kepemilikan ternak. Tidak berbanding atau hanya sebanding 1/16 dari 1 langkah maju. Apa tuh Bante maksudnya di sini? Maksudnya di sini, kalau kita punya 100.000 rumah, ya kan? 100.000 mobil, 100.000 hewan ternak, 100.000 wanita cantik bersama Anda setiap hari. Rasa bahagianya hanya 1/16 bagian dibandingkan dengan 1 langkah maju. Maksudnya apa? Maksudnya kita punya itu semua, tetapi kebahagiaan dari kepunyaan ini semua hanya 8% daripada 1 langkah maju. 1 langkah maju maksudnya apa Bante? 1 langkah maju untuk ketemu Buddha. Ya kan? Sekarang Bante tanya kepada Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, siapa di sini yang punya 100.000 rumah? Silakan komen. Nggak ada yang komen ya? Oke, kecuali developer.
Siapa yang punya 100.000 wanita cantik? Mungkin bapak-bapak ada? Jangan komen ya, bahaya. Bahaya ya, bapak-bapak nggak boleh komen. Kalau 100.000 wanita cantik, ntar awas loh. Terus yang ketiga, siapa di sini yang punya mobil 100.000 unit? Mobil apapun deh. Nggak ada. Siapa yang punya hewan ternak 100.000 ekor? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada, terus malas ke wihara. Malas satu langkah maju. Gimana coba? Ya, oke. Jadi, mau bahagia bagaimana? Punya aja enggak, terus malas lagi ke wihara. Ya kan? So, kalau kita rasa kita belum punya seperti tadi, terus kita malas ke wihara. Nah, ini koreksi kita dibandingkan dengan Anatta Pindika. Anatta Pindika punya semua ini, tetapi dia tetap seorang diri di tengah malam maju untuk ketemu dengan Buddha. Setelah dia maju ketemu dengan Buddha, dia lihat dari jauh, aduh ada yang jalan. Ya kan, lagi jalan subuh-subuh nih. Nggak ada senter zaman itu ya, lagi jalan, bayangan. Dia takut. Terus dari bayangan itu terdengarlah suara. Sudatta kemari. Sudatta adalah nama KTP dari Anatta Pindika. Dia, oh, kok ini orang bisa tahu nama saya? Sehingga dia yakinlah itu adalah Buddha. Setelah dia maju, dia ketemu dengan Buddha. Buddha menjelaskan mengenai beberapa khotbah. Di sana Anatta Pindika berhasil mencapai tingkat kesucian yang pertama, atau kita bilang Sotapanna. Luar biasa nggak? Nggak ada perjuangan yang sia-sia. Walaupun dia takut, walaupun dia ragu, dia tetap maju. Nah, kita bagaimana? Kebaktian jam 9, masih lihat jam. Aduh, 8.30 belum lah, nanti kan bantainya tunggu saya. Ya kan? Nanti kan pengurusnya tunggu saya. Nanti masih tidur. Wah, datang-datang ke wihara jam 11. Sudah selesai khotbah, semuanya udah beres, baru datang di wihara. Beda kan sama Anatta Pindika. Bagaimana kita mau tercerahkan kalau kita nggak yakin? Ya, bagaimana kita mau tercerahkan kalau kita nggak disiplin? Nggak bisa. Oke? Ya, jadi kita lihat dari Anatta Pindika. Anatta Pindika bukan seorang biku ya, dia seorang bisnismen yang mungkin sama dengan Bapak Ibu hari ini. Dia bukan seorang biku. Setelah dia menjadi Sotapanna, kemudian dia bertanya kepada Sang Buddha, "Wahai Sang Buddha, tolong berikan kriteria untuk membangun suatu wihara." Karena waktu dia ketemu dengan Buddha, Buddha itu masih tinggal seperti ya kayak hutan begitu ya, belum ada wihara. Kemudian Buddha menginstruksikan bahwa ya wihara itu sebaiknya ada perlindungan, sebaiknya tempatnya agak sunyi. Nah, setelah dari situ dia kembali ke rumahnya di Sawati, atau kita kenal sekarang adalah Srawasti. Sampai di Srawasti, dia mikir-mikir, di mana ya saya mau berdana tanah? Yang tenang, tempatnya di mana? Akhirnya sambil dia mikir-mikir, karena dia orang kaya ya, dia orang kaya, konglomerat. Dia ingat, oh ada satu yang punya tanah banyak, tuan tanah, yaitu Pangeran Jeta. Kemudian dia pergilah ke Pangeran Jeta, dan Pangeran Jeta sudah tahu yang datang adalah orang kaya. Pangeran Jeta juga pangeran, nggak BU ya, nggak butuh duit dia. Akhirnya Pangeran Jeta tes, kamu mau beli tanah saya? Boleh, kamu beli asalkan kamu menabur koin emas. Sepanjang koin emas yang kamu taruh, maka sebanyak itu juga
tanah yang bisa kamu kuasai. Oke, deal sama Anata Pindika. Kemudian Anata Pindika menyuruh seluruh pekerjanya untuk membawakan emas dan menabur di seluruh tanah dari Pangeran Jeta. Ya. Sekarang Bapak Ibu, siapa yang orang accounting di sini? Mari kita hitung HPP, harga pokok perolehan dari Wihara Jetawana Arama di Sawati. Oke, Anda sudah siap ya? Kita akan menghitung berapa banyak sih Anata Pindika membeli Jetawana Arama. Ya kan, ini kita nggak pernah hitung kan selama ini kan? Kita cuma baca di suta, Ewame Sutang, Ekang sama yang Bagawa, Sawati yang Wiharati, Jeta Wane, Anata Pindikasa, Arame. Tetapi kita nggak tahu berapa kira-kira harga dari Jetawana Arama. Ini kita nggak pernah tahu. Biar Bapak Ibu di sini punya koreksi terhadap diri masing-masing ya. Aduh, Bante, saya sudah berdana banyak, kenapa masih susah? Betul nggak? Ya, sekarang kita koreksi diri kita dengan menghitung HPP dari nilai Jetawana Arama. Luas dari Jetawana Arama kurang lebih Bapak Ibu ya, kurang lebih 50 hektar ya. Berapa? 50 hektar. Oke, Anda sudah siapin kalkulator belum? Oke, nah 50 hektar kita kali menjadi senti. Berarti 50 hektar kita kali dulu ke meter persegi. Jadinya berapa? Satu hektar kira-kira 10.000 meter persegi. Jadi kalau 50 hektar adalah 500.000 meter persegi. Sudah? 500 meter persegi kita jadikan meter. Jadinya 5 miliar meter. Benar nggak? Betul nggak ya? Bante juga bingung. Oke, 5 miliar meter. Ini ada Ko Joni yang bagian hitung ya. Nah, setelah itu 5 miliar meter kita kalikan ke sentimeter. Berapa sentimeter? 500 miliar sentimeter. Setuju nggak? Setuju ya. Oke, sekarang kita punya angka 500 miliar sentimeter. Kenapa mesti 1 senti? Karena batangan emas kan kurang lebih 1 senti kan. Nah sekarang Bapak Ibu, mungkin ini Bante tanya ke ibu-ibu aja. Harga dari emas hari ini berapa? Berapa? 900.000 ya, kata Ko Joni, bukan kata Bante. Bante nggak cek soalnya. Oke, sekarang kita bilang harga 1 gram emas sama dengan 900.000. 1 gram emas Bante nggak tahu berapa senti, cuma kurang lebih lah 1 sentimeter ya. Nah, sekarang kita kali 900.000 dikali 500 miliar. Hasilnya berapa? Error kalkulatornya ya. Sekitar 4.500 triliun. 4.500 triliun. Mungkin sebesar 70% APBN negara Republik Indonesia. Kalau seluruh wihara yang ada di Indonesia kita kumpulkan, mungkin nilainya nggak segini juga. Ya, 4.500 triliun besar apa kecil? Gak kebayang ya, Bante juga gak kebayang. Nah, Bapak Ibu, sangat besar. 4.500 triliun, bukan miliar lagi ya. Nolnya 12. Nah, sekarang
setelah berdana seperti ini, kalau Anda, apa yang Anda minta sama Buddha? Apa yang Anda minta sama Buddha kalau Anda sudah berdana sebanyak ini? Of course, privilege, oke? Pokoknya kalau saya datang dari jauh, para bante mesti berdiri, nyambut saya. Ya, dan seterusnya. Tidak seperti Anatta Pindika. Tidak. Walaupun dia sudah berdana 4.500 triliun, setiap hari dia masih berdatang ke wihara. Apa yang dia lakukan? Pagi-pagi dia melakukan pindapata kepada Buddha dan para arahat. Siang dia mengundang para biku dan Buddha untuk makan siang di rumah. Malam hari ketika Buddha akan memberikan ceramah, dia membawa pelita bunga-bungaan untuk dipersembahkan kepada Buddha. Nah, Anda bagaimana? Ya kan? Ke wihara jadwalnya seminggu sekali, juga nggak pernah nongol. Datang kalau ada perlunya aja ya. Beda sama Anatta Pindika. Selain itu, Bapak Ibu, sebagai pebisnis, Anatta Pindika juga memiliki moral yang sangat baik. Teman-temannya mengajak minum, ayo minum. Enggak. Ya, dia enggak minum. Malah dia memberikan nasihat kepada teman-temannya, jauhkan minum minuman keras. Kalau teman-temannya ada masalah, dia mengajak teman-temannya, ayo kita konsultasi kepada Buddha. Kalau teman-temannya punya problem, dia mengajak teman-temannya, ayo pergi berdana makanan kepada Buddha. Ini adalah Anatta Pindika. Kira-kira luar biasa nggak si Anatta Pindika? Sangat-sangat luar biasa ya. Selain dia orang kaya, dia berdana, dan dia punya hidup penuh dengan kebajikan. Tetapi Bapak Ibu, ada satu hal yang kurang dari Anatta Pindika. Suatu ketika, Anatta Pindika jatuh miskin. Bante ulangi ya, Anda nggak salah dengar. Anatta Pindika jatuh miskin. Sekali lagi, Anatta Pindika jatuh miskin. Anda bayangkan orang sudah berdana begitu besar, kemudian jatuh miskin. Kalau Anda jadi Anatta Pindika, apa yang terjadi? Saya rasa dari 120 orang, ya kan, 115 pindah agama. Ya, sudah berdana, bikin wihara begitu besar. Masa jatuh miskin, gimana Buddha? Ya, ini yang terjadi kepada Anatta Pindika. Tetapi Bapak Ibu, walaupun Anatta Pindika ini jatuh miskin, tetapi dia tetap berbuat baik. Dia tetap berdana, dan dia tidak kehilangan muka dan gengsinya. Enggak. Ya kan? Tidak seperti teman-teman Anda yang begitu bisnisnya turun, langsung pindah agama. Teman-teman Anda sebagian bisnisnya turun, malu ke wihara. Dan seterusnya. Tetapi tidak berlaku buat Anatta Pindika. Walaupun dia jatuh miskin, dia tetap datang ke wihara. Dia nggak bisa mempersembahkan makanan yang mewah kepada Buddha dan Arahat, tetapi dia bisa membawa bubur dengan susu yang encer. Istilahnya, ini makanan orang paling miskin di India waktu itu. Tetapi dia tetap datang ke wihara untuk pindapata, berdana kepada Buddha dan para Arahat.
Malam hari dia nggak bisa berdana pelita, dia nggak bisa berdana bunga. Apa yang dia lakukan? Dia hanya membawa pasir dari rumah dia, kemudian dia taruh di depan pintu wihara. Simbolis dari perbuatan baik dia adalah berdana. Satu ketika, dewa yang ada di rumah Anathapindika kemudian berkata kepada Anathapindika, "Wahai Anathapindika, sekarang kamu jatuh miskin. Coba lihat kamu sekarang. Siapa yang bisa menolong kamu? Coba lihat sekarang, apakah Buddha datang menolong kamu?" Ya kan? Seperti ketika Anda punya problem, teman-teman Anda akan bilang, "Tulah kamu, sembahyang Buddha terus sih." Ya kan? Coba kayak kita. Ini yang terjadi seperti Anathapindika. Kemudian Anathapindika karena kesel, dia bilang kepada dewa itu, "Pokoknya kamu keluar dari rumah saya, nggak boleh tinggal di rumah saya." Akhirnya si dewa ini pun dalam cerita pergi, bingung dia mau kemana. Dewa ini, dewa rumah ya, kayak dewa bumi ini bingung dia mau tinggal di mana karena sudah diusir oleh pemilik rumah. Dia pergi, kemudian dia menghadap 4 raja dewa, atau kita bilang Setak Tenwang ya, 4 raja dewa ya, bahasa Mandarin Bante nggak bagus. 4 raja dewa bilang, "Kami angkat tangan, kami nggak bisa bantu Anda. Kamu pergi ke bos kita lagi, ke Saka Dewa Indra, pergi lagi ke atas." Akhirnya ya udah, dia pergi lagi ke atas, ke Saka Dewa Indra, kemudian Saka Dewa Indra geleng-geleng kepala. Kurang lebih Saka Dewa Indra bilang kepada si dewa ini ya, "Lu sih kepo. Orang lagi susah, bukannya dibantuin malah dicecar, ya kan? Malah dihina. Ya, lu sih kepo, lu salah sendiri." Oleh karena itu, Saka Dewa Indra yang juga murid dari Buddha menganjurkan si dewa itu. Pertama-tama kamu harus minta maaf sama Buddha. Kenapa? Kamu iri hati sama Buddha. Pergi minta maaf kepada Buddha. Yang kedua, kumpulkan semua harta yang menjadi hak dari Anathapindika, bawa ke rumah Anathapindika, kemudian minta maaf di situ. Harta apa ini? Harta yang kita bilanglah piutang dagang ya. Karena beliau adalah seorang pedagang, beliau mungkin gak enak hati untuk menagih sama teman-teman dagangnya. Nah, ini masih banyak. Warisan dari leluhur Anathapindika. Harta-harta yang dikuasai oleh naga dan seterusnya yang ada di samudra, di gunung, dan seterusnya. Kamu kumpulkan ini semua dan bawa ke Anathapindika. Setelah itu, kemudian si dewa ini pergi kepada Buddha. Namaskara di depan Buddha, kemudian Buddha berkata kepada dewa ini, "Saat ini, di kehidupan ini, Anathapindika sedang menyempurnakan dana parami yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun termasuk kamu." Nah, mendengar kata-kata dari Buddha, maka dewa itu kemudian memohon diri dan pergi kembali ke rumah Anathapindika dengan membawa semua harta yang tadi dipesan oleh Saka Dewa Indra. Kemudian disitulah Anathapindika menjadi super kaya lagi. Ya, nah dari cerita ini Bapak Ibu sudah banyak sekali Bante singgung Anda. Ya, kenapa sampai Bante bilang kepada Anda wajib bikin PR setiap hari walaupun cuma koin? Karena Bante tahu Anda nggak bisa seperti Anathapindika. Nggak bisa ke wihara 1 hari 3 kali. Sehingga at least, walaupun Anda nggak bisa ke wihara, at least Anda tetap berbuat baik di rumah, kemudian Anda bertekad, saya hari ini berdana kepada Triratna. Isi celengan itu.
inilah cerita dari Anathapindika yang Bante apply kepada kehidupan Anda untuk Anda bikin celengan. Jadi jangan malas-malas isi celengan. Itu adalah PR Anda. Anda bayangkan Anathapindika yang begitu luar biasa mempersembahkan tanah wihara yang begitu luar biasa masih bisa jatuh miskin karena karma buruk yang harus dihadapinya. Bagaimana dengan kita yang belum bisa seperti Anathapindika? Ya, jadi kalau Anda belum bisa berdana seperti Anathapindika, Anda malas bikin PR, terus Anda datang kepada Bante, Anda bilang, Bante, hari ini saya susah. Bante akan bilang, ya sorry, silakan pulang. Ya kan? Karena apa? Anathapindika aja ketika karma datang, tidak ada yang bisa menolong dia, kecuali keyakinan dan perbuatan baiknya kembali. Apalagi kita yang malas berbuat baik. Ya, tapi Bante bersyukur Anda semua ada di sini. Kurang lebih kita hampir 3 bulan Anda sering berbuat baik. Ya, oleh karena itu ingat pesan Bante, jangan lupa isi celengan. Karena celengan ini menolong Anda ketika Anda susah. Ya, bertekad terus dan semangat terus berbuat baik biar Anda seperti Anathapindika di masa yang akan datang. Ya. Setuju ya? Dan setelah akhir dari cerita ini, kemudian Buddha memberikan khotbah di dalam Dhammapada. Ini Bante agak lupa ya. Jika seseorang yang sering melakukan perbuatan baik, kadang-kadang orang itu nggak sabar. Saya sudah melakukan perbuatan baik, tetapi kenapa karma baik saya belum datang? Tetapi jika perbuatan baiknya muncul, dia akan sadar, oh ternyata ini adalah perbuatan baik dari dia. Dan yang kedua, orang yang gemar suka berbuat jahat juga sama. Ketika perbuatan jahatnya belum muncul, ya nggak apa-apa, korupsi dikit, korupsi dikit, korupsi dikit. Begitu kena KPK, dia baru sadar, oh ternyata korupsi yang sedikit-sedikit itu membuat saya OTT. Ya, sehingga sama, perbuatan baik yang belum muncul, Anda sabar. Dan hati-hati, perbuatan jahat yang belum muncul juga sabar ya, hati-hati tapi. Ya, jadi jangan sampai kita sudah berbuat baik, kemudian kita merasa lelah, kita merasa rugi, kita merasa bosan dengan perbuatan baik kita. Itu yang harus kita koreksi dari cerita Anathapindika. Dan ingat, Anathapindika adalah orang awam seperti Anda, beliau juga adalah bisnismen seperti Anda, sehingga Anda pun bisa mengikuti pattern dari atau pola dari Anathapindika. Ya, selain berdana, beliau memberikan teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, menunjukkan jalan kepada sang guru. Dan anaknya beliau yang hebatnya adalah malas ke wihara. Mungkin sama dengan anak-anak Anda, malas ke wihara. Ketika itu dia bilang kepada anaknya, kamu kalau ke wihara ketemu Buddha, setelah kamu berdana saya kasih 1 koin emas. Anaknya yang mata duitan bilang, iya saya mau kalau begitu ya. Dikasih emas, pergi ke wihara, namaskara ke Buddha, pulang. Besok lagi begitu, ke wihara dikasih emas pulangnya. Hari berikutnya, papanya bilang, nih emas. Enggak. Kenapa? Sudah tercerahkan dengan sendirinya. Sudah memahami Dhamma sehingga nggak perlu emas lagi. Ya, jadi itulah Anathapindika. Ya, jadi jangan sampai membuat Anda malas ke wihara, jangan sampai membuat Anda kecewa dengan wihara, jangan sampai membuat Anda terlalu banyak dengar kata orang, enggak. Tetapi yakinlah bahwa Dhamma yang kita praktekkan membawa kebahagiaan dari diri kita sendiri. Ya. Untuk menambah kebahagiaan Anda pada hari ini, Bante mengajak Anda meditasi ya. So, stay tune, jangan lari dari sini ya. Karena kalau sesi meditasi Bante tahu, mau kabur, mau pulang, mau tidur ya, itu ya Anda.
Beda sama anatta pindika.